Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, kaum muslimin majelis ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah bertatap muka dalam rangka mengkaji, menelaah berbagai macam syariat, di antaranya syariat ibadah mahdoh. Yang bertalian yang kita bahas adalah masalah ibadah sholat. Pada bulan yang lalu kita membahas masalah takbir dan doa iftitah. Sekarang kita akan mencoba membahas yakni masalah qiraah suratul Fatihah lil makmum. Bacaan surat Fatihah bagi makmum. Kalau bagi makmum tentunya tidak usah disebutkan berjamaah. Adanya makmum itu adalah adanya sholat berjamaah. Di kalangan ahli fikih ada silang pendapat atau perbedaan pendapat dalam hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Apakah itu sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, ataupun sholat sirriyah yang dipelankan dalam bacaannya? Ada perbedaan, terutama di kalangan ahli fikih dari katakanlah mazhabul arba'ah, 4 madhab. Nanti dari 4 madhab ini kita bisa mengambil kesimpulan, oh mungkin salah satunya adalah yang ini, atau bahkan tidak ada yang sama sekali menurut kita. Pertama adalah Syafi'iyah atau madhab Syafi'i. Mereka mempunyai pandangan bahwa annal makmuma yufradu alaihi qiraatul Fatihati, bahwa bagi makmum itu dipardukan padanya untuk membaca surat Al-Fatihah. Bis sholatil jahriyah awis sirriyah, apakah itu di sholat yang dikencengkan, dikeraskan, maupun yang disirkan. Jadi menurut Syafi'iyah atau madhab Syafi'i, ini qaulul jadid ya, belakangan pendapat ini, bahwa dalam sholat berjamaah makmum itu diwajibkan untuk membaca Fatihah. Apakah sholat itu sholat duhur, pokoknya yang dipelankan, atau sholat subuh yang dikencengkan bacaannya, maka posisi si makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kalau disebut makmum tentu imam, di belakang imam. Kecuali katanya menurut madhab ini, kecuali jika ia dalam kondisi masbuk. Masbuk itu ketinggalan, kelewat sudah sholat terlebih dahulu, seperti yang kemarin saya jelaskan. Sekalipun
umpamanya sudah semua Fatihah itu dibaca sampai waladhdallin, kemudian bahkan sudah membaca surat Al-Fatihah, kita baru datang masbuk, maka cukup bacaan itu diwakilkan kepada imam. Jadi sudah dibaca oleh imam, maka tidak perlu kita menambah rakaat lagi, atau tidak perlu membaca lagi ketika imam lagi membaca surat selain Al-Fatihah. Itu menurut madhab Syafi'i. Dalilnya, kalau dalil biasanya tergantung penafsiran kadang-kadang ya. Bisa saja dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'i atau Syafi'iyah dipakai oleh yang lain. Karena di antara dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Samit. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa riwayatnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini menurut riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim menggunakan bi ummil Quran dengan lafaz Ummul Quran. Kalau riwayat Bukhari memakai kalimat bi Fatihatil kitab, kalau riwayat Muslim menggunakan kalimat bi ummil Quran. Itu merupakan salah satu di antara nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa disebut Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Alhamdulillah. Bahkan ada yang menyebut dalam satu hadis itu Quranul Azim. Makanya nanti ada perbedaan dalam sisi mengambil istinbat ketika menggunakan kalimat dalam suatu hadis umpamanya. Beliau memulai bacaannya itu bilhamdulillahirabbil alamin, sehingga ada yang mempunyai pendapat bahwa bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bahkan membaca dalam sholat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga nanti yang berpendapat bahwa hadis tersebut bukan menerangkan tentang ayat, tapi menerangkan tentang surat. Bacaan suratnya itu adalah dengan surat Alhamdulillah, yakni surat Al-Fatihah. Sama seperti ketika seorang sahabat, pernah saya sampaikan juga sekilas, yakni sahabat Jabir. Ketika ditawarkan oleh Nabi, jika kamu mengimami, maka faqra bisabbihi isma rabbikal a'la. Maka bacalah dengan surat, maksudnya yang ada sabbihi isma rabbikal a'la, yakni surat Al-A'la, tapi disebut oleh Nabi dengan istilah surat sabbihi isma rabbikal a'la. Wa hal ata 'alal insan. Tidak tamat disebutnya wa hal ata 'alal insan hinu minadari, tidak. Wahal kata alal insan, maksudnya surat Al-Insan. Ini juga surat Alhamdulillah. Nah, itu yang dijadikan dalil bahwa Fatihah itu menurut madhab ini adalah wajib pada tiap-tiap rakaat, baik itu imam maupun makmum, apakah itu berjamaah apalagi munfarid. Jadi tiap-tiap rakaat itu membaca surat Al-Fatihah. Sebagai gambaran ini ya. Yang kedua, madhab Hanafi atau Hanafiyah. Madhab ini beranggapan bahwa bacaan bagi makmum tentang surat Al-Fatihah di belakang imam adalah dibenci, makruh.
dalam sholat sirriyah wa jahriyah. Apakah itu sholat yang disirkan atau yang dijaharkan? Kalau ada imam, maka sangat tidak etis membaca atau makruhah itu dibenci membaca surat Al-Fatihah bagi makmum karena sudah ada imam. Apakah itu surat yang disirkan seperti sholat zuhur umpamanya, atau dijaharkan seperti sholat maghrib atau subuh? Pokoknya makmum itu tidak membaca. Ini menurut Hanafiyah. Dalilnya atau alasannya, man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraatun. Siapa yang mempunyai imam, maksudnya bermakmum, fa qiraatul imam lahu qiraatun, maka bacaan imam itu merupakan bacaan makmum juga. Jadi sudah diwakili oleh imam. Dan tidak dijelaskan apakah itu jahriyah atau dikeraskan atau sirriyah. Pokoknya apabila di belakang imam tidak usah membaca surat Al-Fatihah apalagi surat yang lain. Ini Hanafiyah ya. Kemudian Malikiyah sebagai gambaran saja. Ternyata dulu itu ada perbedaan pandangan. Menurut Malikiyah, mereka berpendapat sesungguhnya membaca di belakang imam dalam sholat sirriyah maupun jahriyah, apakah itu dikencengkan atau tidak, adalah makruh. Ya. Kecuali apabila bermaksud makmum itu karena membetulkan imam yang salah, jadi bacaan imamnya salah, maka itu dibolehkan. Ada lagi ya ujungnya, gitu ya, ujungnya boleh. Tapi jika bacaan imam itu banyak yang keliru. Tapi sebetulnya kalau banyak yang keliru, dalam arti bacaan imam banyak yang keliru, berarti itu dijaharkan sebetulnya. Didengarkan kan? Dia salah bacaan Fatihahnya. Maka kalau salah, si makmum membaca. Karena salah satu di antara itunya sholat atau syarat sholat sahnya itu adalah bacaan Al-Fatihah. Satu lagi sebelum kita bahas hadis satu persatu. Hanabilah, madhab Hambali. Mereka punya pandangan, punya pendapat bahwa membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat yang disirkan atau yang disirkan dulu mustahabbah, sangat disukai. Jadi kalau imamnya disirkan, maka bacaan bagi makmum itu sangat ia sukai. Jadi kalau imamnya tidak, umpamanya sholat zuhur kan tidak dikencengkan, maka mustahab dalam pengertian sunat si makmum itu untuk membaca Al-Fatihah. Dan jika imam itu dijaharkan, maka si makmum bisaktati imam membacanya itu di waktu imam dalam sakta. Sakta itu berhenti. Dan sangat tidak elok, sangat dibenci jika keadaan bacaan si makmum itu ketika imam sedang membaca
dengan kencang. Jadi bolehnya membaca itu ketika imam jahriyah itu pada saat saktat bis shalah, pada saat berhenti bacaan itu. Pada pertemuan yang lalu kan diantaranya dibahas saktat bis shalah itu setelah selesai Al-Fatihah diantaranya, dan setelah selesai takbiratul ihram kemarin ya, sakata hunaihatan kan begitu, berhenti sejenak lalu ditanyakan apa yang dibaca, itu ketika membahas bacaan iftitah atau istiftah. Nah sedangkan ada saktah lagi, diantaranya ada selesai membaca surat Al-Fatihah, ketika selesai membaca amin semuanya maka tidak langsung membaca, tapi ada jeda, berhenti. Nah menurut Hanabilah bahwa di saat itulah si makmum membaca, tapi jika tidak ada saktah maka dibenci untuk membaca, tidak suka madhab ini untuk membaca ketika imam sedang membaca. Ikhwatul kiram rahimakumullah, hadis-hadis yang digunakan baik itu tentang wajibnya surat Al-Fatihah dan juga bagi imam dan makmum, terutama makmum. Kalau imam kan membaca ya pasti ya, baik itu sirriyah maupun jahriyah, apalagi jahriyah kedengaran. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah bagi makmum, karena sekalipun sholat jahriyah, sebetulnya jahriyah itu fi rokaatain ulayain, yakni pada 2 rakaat pertama dalam sholat wajib itu. Di 2 rakaat yang pertama itulah dijaharkan. Sementara 2 rakaat yang kedua atau katakanlah yang sisanya, apabila 3 rakaat berarti rakaat yang pertama 1 lagi atau 2 lagi kalau sholat isya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjaharkan bacaan itu. Nah, bagaimana seperti ini gitu ya? Kalau lihat beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah menjelaskan bahwa semua hadis yang berkalian dengan wajibnya pertama membaca Fatihah, kemudian tata cara sholat berjamaah. Jadi bagaimana cara sholat berjamaah itu, dikumpulkan semua hadis maka akan bisa menjadi sebuah kesimpulan. Digabungkan hadis-hadis itu, karena nanti seperti hanya membaca amin saja ada perbedaan. Ada yang menyebut imam dulu yang menyebut amin, ada yang berpendapat berbarengan membaca amin, ada yang menyebut hanya makmum yang membaca amin. Ada dalilnya. Yang duluan imam, pokoknya idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam membaca amin, maka makmum membaca amin. Berarti imam dulu, ya begitu. Bareng dalilnya idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Bahkan ini juga disebut dengan si makmum yang membaca. Karena ada hadis yang lain idza talal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka bacalah. Ada juga bareng-bareng.
Sesuai dengan hadis, sesungguhnya malaikat membaca amin, sesungguhnya imam membaca amin, makmum membaca amin. Barang siapa yang wafaqo takminuhu takminal malaikah, baca imam aminnya dengan baca aminnya para malaikat, ghufirallahu. Masing-masing seolah-olah, oh iya ya, bisa benar. Menurut ini imam dulu, menurut ini ketika hanya makmum, menurut ini bareng-bareng gitu. Begitu juga dengan masalah bacaan Fatihah bagi makmum. Kalau hanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena aku ngajarin itu, nanti setelah aku tiada kamu mengajarkan kepada orang lain. Jadi cukup dengan imam. Maka Rasulullah sebetulnya cukup mengajarkan beberapa orang sahabat kalau begitu, tidak kepada semuanya, tapi ternyata Rasulullah mengajarkan kepada semuanya, karena itu masalah sendiri-sendiri, seperti dalam sujud. Cuma ada aturan lain ketika sholat berjamaah, yakni idza asraftu bi qiraati faqra'u wa idza jahartu bil qira'ah fala taqra'u. Jika aku sirkan bacaanku, kata Rasulullah, kalian baca. Tapi jika aku jaharkan bacaanku, fala taqra'u, kalian jangan membaca. Kalau jangan membaca berarti mendengarkan, kan? Diam atau sambil mendengarkan. Karena itulah salah satu fungsi dari sholat berjamaah, ada aturan lain. Yang tadinya boleh begini dalam sholat, namanya munfarid, membaca ini, ternyata ketika berjamaah imam sudah membaca Al-Fatihah, kita langsung diam mendengarkan. Itu aturan lain dalam sholat berjamaah. Begitu juga dalam membaca surat Al-Fatihah. Sekalipun kita tidak menutup ya pendapat-pendapat seperti itu, karena mereka pun menggunakan dalil, ya. Dalil umpamanya seperti tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang jadi ukuran kan menurut kita adalah Fatihah, betul Fatihah yang jadi ukuran, salah satu ukuran rakaat itu. Seperti hanya ketika masbuk, ada yang menjadi ukuran itu ruku, ada yang menjadi ukuran itu Fatihah. Kalau kebagian ruku ya sudah kebagian rakaat itu dalam surat berjamaah itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang jadi ukuran bahwa rakaat itu adalah dimulai dengan takbir, kemudian baca Fatihah, ruku sampai sujud, itulah yang disebut dengan satu rakaat. Sujud yang kedua, bangkit dari sujud yang kedua itu pindah rakaat, makanya disebut takbirnya takbir intikal. Takbir perpindahan dari rakaat yang satu kepada rakaat yang lain. Makanya ketika sholat apa? Yang di lapangan tuh, sholat idain, takbir intikal itu dihitung di rakaat yang kedua. Itu dihitung. Ketika bangkit itu Allahu Akbar, itu intikal, maksudnya bangkit, dan bangkit itu adalah ke rakaat yang kedua, takbir di rakaat yang kedua. Kalau 5 berarti dihitung 1 gitu. Takbir lagi 2, 3, 4, 5 itu dihitung begitu. Dihitung dengan takbir ketika bangkit. Karena takbir ketika bangkit itu takbir perpindahan, sudah pindah ke rakaat berikutnya. Itu kan ada perbedaan juga. Ada juga yang 6, ada juga yang 8. Takbiratul ihram tidak dihitung kan gitu. Dihitungnya yang 7 itu dimulai dari takbir yang kedua. Takbiratul ihram itu bukan, katanya. Tidak bisa dihitung takbiratul ihram. Ini menunjukkan bahwa hadisnya sama, 7 kali takbir, cara penghitungannya
berbeda-beda. Seperti pernah saya singgung juga ketika membaca Fatihah dalam sholat gerhana. Menurut kita sholat gerhana berapa rakaat? Bu? Pak, berapa rakaat sholat gerhana? 2 rakaat. 2 rakaat betul menurut hadis rakaat ini 2 rakaat. Jadi dalam hadisnya itu arba'a rakaatin fi raka'ataini, 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Berarti 2 rakaat. Coba surat Al-Fatihah dibaca pada tiap-tiap rakaat kan? Berarti baca Fatihahnya 2. Kalau 2 rakaat kan gitu. Kan baca Fatihah itu tiap-tiap rakaat. Salat gerhana 2 rakaat. Berapa surat Fatihah yang kita baca dalam salat gerhana? Berarti 4 rakaat tuh. Katanya 2 rakaat. Fatihah itu tiap-tiap rakaat. Kita membaca Fatihah dalam salat gerhana berapa? 4, berarti 4 rakaat. Salah dong ya kita. Bukan 2 rakaat berarti, tapi 4 rakaat ya. Nah, seperti itulah. Dalam hadisnya memang 2 rakaat. 4 kali ruku fi raka'ataini, 2 dalam 2 rakaat. Berarti 1 rakaat itu bukan sampai ruku, tapi sampai sujud. Itu baru disebut 1 rakaat. Karena belum sujud, maka tidak disebut 1 rakaat. Nah, dari situlah ada yang berpendapat bahwa Fatihah cukup di 1 berdirinya, karena Fatihah itu dibaca pada tiap-tiap rakaat, sedangkan rakaat sholat gerhana adalah 2. Makanya cukup membaca surat setelah bangkit dari ruku kan gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadisul wasiyah. Tidak membaca lagi. Alhamdulillah. Tidak membaca lagi itu, tapi langsung. Nah, seperti itulah. Kadang-kadang nanti itu dibahas dalam masalah sholat sunat ya, supaya berpikir lagi. Nah, dalam hadis ini ya, dalam hadis yang Ubadah bin Somit yang digunakan dalil oleh kalangan Syafi'iyah bahwa tiap-tiap orang, baik itu tiap-tiap makmum yang sholat berjamaah, maka wajib membaca Fatihah sekalipun imam itu dijaharkan. Ada enggak dari empat yang tadi sesuai dengan kita? Kata Syafi'iyah wajib, baik itu dijaharkan maupun disirkan. Kalau menurut Hanafiyah tidak wajib, baik dijaharkan ataupun disirkan. Tidak usah membaca si makmum itu, cukup diwakili imam. Kalau Malikiyah, kalau sholatnya jahriyah itu makruh, dibenci diikut membaca. Tapi kalau siriyah boleh membaca, sunat hukumnya. Kalau Hanabilah sunat apabila sholat siriyah dan apabila jahriyah membaca pada saat imam berhenti, saktatus sholat. Maksudnya selesai membaca Al-Fatihah kan diam. Makanya sering ada yang ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin,
Kalau saya diam karena mengambil napas. Tapi ada yang itu memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada yang seperti itu, bisakta. Tapi yang jelas dalam sholat berjamaah itu, jika dia dijaharkan, itu gunanya imam. Gunanya imam membaca itu untuk didengarkan bacaan imam. Maka apabila mendengarkan bacaan imam, tentu kita harus diam. Tapi bukan ngobrol. Mendengarkan bacaan imam sesuai dengan Al-Quran tadi ya. Idza qara'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi jika sirriyah, maka si makmum membaca. Di mana letak berjamaahnya? Yaitu saat ketika takbir mau, kalau sirriyah ya, ikut imam. Dan juga imam menjadi domin, menjadi penentu, penanggung jawab si imam itu. Jadi tidak gampang, penanggung jawab imam itu. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti siapa yang akan dijadikan imam, sampai-sampai suruh Abu Bakar. Tidak sembarangan gitu ya. Tidak sembarangan. Sampai Aisyah, kenapa ya Rasulullah sama Abu Bakar disuruh? Dia akan cengeng. Jangan kamu seperti saudara-saudaranya Yusuf, lecok gitu. Sampai begitu. Jadi si imam itu sebagai penanggung jawab lah. Jika salah, si makmum itu tidak ikut salah, dia yang bertanggung jawab. Jika benar semua. Tapi kalau sendirian, kalau benar, kalau salah terus nantinya. Mendingan ada imam. Makanya sholat berjamaah itu pahalanya besar. Nah, disitulah nanti kita lanjutkan karena hadis-hadisnya banyak ya, termasuk masalah Bismillah nanti. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan 10 menit ya. Sekarang bisa 24 ya, 15 menit, lumayan. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak kita lanjutkan. Tapi kalau ada kita tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya boleh. Masbuk itu kan perjalanan dari kita tahu bersama yang sudah dibahas adalah bacaan imam itu adalah bacaan imam. Ketika masbuk itu datang ternyata tinggal ruku besar. Garuku dia ikut masuk dalam rakaat. Kalau masuk dalam rakaat enak sekali itu orang. Datang aja sudah pakai masbuk. Jadi lebih utama mana pembahasannya, lebih utama mana datang tepat waktu ataukah boleh masbuk, seperti halnya di kalangan hadis mengutamakan ketika berjamaah itu kalau ada yang masih masbuk boleh lanjut berjamaah. Kalau lihat pada masa Rasulullah, justru makmum itu yang menunggu imam, bukan imam menunggu makmum. Jadi sahabat yang namanya Bilal, ketika waktu sholat tiba, adzan, tapi
beliau tidak berani untuk iqamah sebelum adanya imam datang, sebelum Rasulullah datang. Sampai suatu saat Rasulullah belum datang juga, para sahabat sampai tertidur makmum itu di masjid nunggu Rasulullah datang. Karena iqamat itu yang menentukan adalah imam. Jadi ketika imam itu sudah kelihatan ada, baru sekalipun pokoknya ada yang baru datang sholat sunat, apalagi kalau di Mekah, kalau nunggu selesai sholat sunat tidak akan selesai. Tapi yang ditunggu adalah imam. Jadi kalau ditanya bagaimana kelebihannya waktu itu, justru waktu itu tidak ada yang masbuk, sekalipun yang masbuk itu terburu-buru itu. Abu Bakar itu sampai-sampai tidak mau kehilangan momen di rakaat pertama ingin ikut rukuk dengan Rasulullah SAW sampai beliau takbir di, kalau itu mungkin di pintu langsung takbir, langsung rukuk, di situ langsung nyelesep ke sop, ya, ke barisan. Sekalipun dari situ ada yang berpendapat bahwa kebagian rukuk bersama imam itu kebagian rakaat itu. Nanti ini akan dibahas dalam pembahasan masalah rukuk. Tapi kalau keputusan Dewan Hizbah tentang rukuk, hadis-hadis tentang kebagian rukuk, kebagian rakaat itu adalah hadisnya ya. Seperti hadis-hadis tentang sahabat yang itu kalau dalam keputusan Dewan Hizbah yang disebut rakaat itu salah satunya Fatihah, gitu. Kemudian rukuk, kemudian baca dimulai dengan takbir tadi. Makanya jika hanya kebagian rukuk wajib menambah rakaat, itu keputusan Dewan Hizbah. Sekalipun ada saja yang berpendapat bahwa kebagian rukuk dengan imam itu kebagian rakaat itu. Ada juga yang berartikan bukan kebagian rakaat itu, tapi kebagian sholat berjamaahnya. Contoh, kita masbuk itu di rakaat terakhir, kita ingin mendapat berjamaah, padahal imam mau rukuk. Kalau kita biasanya jangankan pas mau rukuk ya, sudah beberapa saat saja kita nunggu selesai ya. Padahal satu rakaat lagi gitu. Pas baru bangkit dari rakaat yang ketiga mau keempat, kita datang. Nah, tanggung satu rakaat. Kan begitu? Mendingan nanti bikin lagi ya. Padahal itulah kita ikut berjamaah, mendapat berjamaahnya daripada sendirian. Atau ketika sedang mau rukuk, apalagi tanggung mau rukuk, kita tidak kebagian rakaat itu. Jangan bikin berjamaah lagi selagi belum selesai. Ini datang belum selesai, kita bikin berjamaah. Itu ada 2 berjamaah, berarti seharusnya ikut karena kita kebagian berjamaah secara keseluruhan. Itu yang disebut rukuk, itu kita kebagian. Sekalipun hanya satu rakaat, satu rukuk, ada yang disebut satu rukuk, maka kita kebagian sholat berjamaahnya secara sholat keseluruhan. Kan kita pinginnya tanggung tinggal satu rakaat, mendingan nunggu selesai kan gitu. Nunggu selesai dulu. Udah selesai nggak ada temen, akhirnya sendirian, nggak dapat tuh pahalanya, ya nggak dapat pahalanya. Coba kalau gunakan otak yang cerdas, kebagian satu rakaat, kebagian seluruhnya. Tapi jangan pula punya anggapan, udah deh nanti setelah 4 rakaat baru udah naik ke masjid. Diakal-akalin mau ibadah juga. Kalau sahabat bukan diakal-akalin, memang karena terpaksa seperti itu. Kalau kita kan begitu, nanti bisa ada habis 2 rakaat atau habis 3 rakaat. Apalagi umpamanya sekarang dikasih tahu
kebagian satu ruku saja dengan imam, nanti rakaat terakhir datang ke masjidnya supaya kebagian berjamaahnya. Bukan begitu. Jadi niatnya saja sudah lain kan, supaya hanya kebagian tidak lama-lama dengan imam gitu ya, tingginya sendirian supaya cepat gitu dan masbuknya, atau bikin lagi sholat berjamaah. Jadi kalau ada yang sedang berjamaah belum selesai, jangan coba-coba bikin berjamaah lain, apalagi di satu masjid, ya. Di sini belum selesai yang pertama, belum selesai. Kalau rakaat yang 2 rakaat lagi, kamu bikin lagi di sana. Datang lagi, bikin lagi di sana. Jadi 3 kelompok. Dulu itu bukan berjamaah, tapi sendiri-sendiri dalam sholat. Dulu pertama kali pada zaman Umar itu sendiri-sendiri dalam sholat di Ramadan, sholat tarawih sendiri-sendiri. Saking banyaknya rame, kata Umar, alangkah baiknya kita dikumpulkan berjamaah semuanya, ditunjuk Ka'ab jadi imam oleh Umar tidak jadi imam, dia nyelinap ke rumah mana yang tidak sholat, ditunjuk Ka'ab bin Malik menjadi imam sholatnya. Daripada ramai di sana. Di kita berjamaah di sini. Jadi kalau ada yang belum selesai sholat berjamaah, ikut sekalipun hanya kebagian 1 rakaat. Jangan misah, apalagi misah sendirian. Rugi. Bahkan kalau bisa atas namanya datang lagi ruku, ikut saja. Karena kita kebagian berjamaah itu. Kalau kebagian berjamaahnya, iya. Tapi kalau kebagian rakaatnya, nah itu yang. Ada lagi yang lain? Secara hukum berdoa ketika sujud dibenarkan, mau doa apa saja secara hukum. Ketika itu Rasulullah mendengar seorang sahabat berdoa begini, bukan yang diajarkan Nabi ya, begini. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan kepada Nabi Muhammad, dan janganlah beri rahmat kepada yang lain. Itu dalam doanya terdengar oleh Rasulullah. Selesai sholat, siapa yang lagi berdoa? Saya, Rasulullah. Kenapa kamu persempit rahmat Allah? Jangan kau persempit rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas. Berarti bukan masalah berdoanya, tapi doanya yang tidak sesuai. Hanya saja doa-doa dalam sholat itu Rasulullah ajarkan. Ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti doa dalam tahiyat akhir. Kan dalam sholat itu pertama di dalam tahiyat akhir itu mustajab ya doanya. Makanya Rasul mengajarkan berbagai macam doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya. Kemudian mengajarkan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran
la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu di akhir sholat ya, di akhir sholat, di tahiyat akhir. Kemudian Rasulullah juga menerangkan bahwa antara hamba dengan Rabb-nya yang paling dekat itu adalah dalam sujud. Kata Rasulullah, silahkan berbanyak doa-doa kamu. Apakah diajarkan doanya? Tidak semuanya diajarkan. Tapi siapa saja yang mau berdoa silahkan. Hanya untuk menenteramkan, jangan sampai begini, ya Allah ampunilah aku, dengan bahasa kita ya, kencang gitu. Padahal sama kalau di bahasa Arab kan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, warhamni. Oleh karena itu berdoa dengan bercakap berbeda dengan berbicara. Sekalipun dengan bahasa Arab, tapi kalau itu adalah bukan permohonan, maka tidak dibenarkan. Sekalipun dengan bahasa Arab, itu dalam sujud ya. Karena kalau doa-doa yang lain kan ada khusus bacaan ruku ada ya. Bacaan sujud juga sebetulnya ada yang pokoknya, tapi dalam sujud terakhir silahkan kalian memperbanyak. Tapi jangan sampai begini, si imam tidak terlalu lama sujudnya, kita lama, itu tidak boleh dalam berjamaah. Ya dalam sholat, umpamanya dalam sholat sunat mau berdoa silahkan semua. Tapi jangan sampai menimbulkan keresahan yang lain, apalagi di kita ya. Pokoknya dengan bahasa kita dengan dikencengkan, tapi secara nas silakan berdoa itu. Tapi berdoa bukan tadi ya, karena bahasa Arab membaca Al-Quran saja tidak boleh dalam sujud. Pokoknya dalam waqur rabbi harhumma kama rabbayani shaghira, pokoknya di saat sujud itu bukan doa, itu membaca Al-Quran. Waqul rabbana atina fid dunya hasanah wa minan nasi may yaqulu rabbana, dibaca dalam sujud ya. Itu bukan berdoa, membaca Al-Quran. Kalaupun mau berdoanya rabbana atina fid dunya hasanah, itu doanya baru. Ini Allah setelah baca sujud pokoknya subhanallahil a'la atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika, lalu kita membaca wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bukan berdoa, tapi membaca Al-Quran, tidak boleh. Tapi kalau mengambil doanya dari Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu bukan membaca Al-Quran tapi berdoa ngambil bahasa dari Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tidak boleh, tapi kalau berdoa dengan yang ada dalam Al-Quran boleh. Beda kan membaca ya? Beda. Seutuhnya kalau wa minan nasi may yaqul, itunya kan bukan doa. Tapi kalau Rabbana atina atau Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, intinya berdoa dalam sujud silakan. Iya. Yang terkenal saat yang terkenal itu tidak boleh berdoa dengan membaca bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab Dalam sholat. dalam berdoa. Ya, itu lagi viral katanya. Jadi berdoa tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Cuma namun orang NTT tidak bisa bahasa Arab. Yang jelas saya pernah menjelaskan dalam beberapa kesempatan bahwa berdoa itu dengan bahasanya silahkan, asal
asal berdoa. Tapi jangan menimbulkan fitnah, keresahan fitnah itu. Pokoknya dengan dipiralkan bacanya kencang ya. Ya Allah, karena ibuku sudah meninggal dunia ya Allah. Nah, pokoknya ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Timbul fitnah. Jangankan ya huru hara gitu ya. Fitnah itu bukan fitnah kita ya. Jadi kayak seperti Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah dalam surat itu bagus itu kalau sendirian. Tapi dia oleh Nabi, apa anta fatanun ya Mu'adz? Apakah kamu akan menimbulkan suatu saat fitnah? Huru hara, jangan sholat dengan Mu'adz. Nanti jangan begitu. Dia baca Qul huwallahu tiap rakaat, Al-Baqarah tiap rakaat. Khawatir Rasulullah juga. Akhirnya orang enggan sholat gitu. Nah itu menimbulkan fitnah seperti itu. Tapi dengan bahasa apapun berdoa itu silahkan. Apalagi di luar sholat. Cuma doa yang diajarkan Nabi itu lebih afdol, lebih utama. Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi, baik itu yang diambil dari Al-Quran. Pokoknya dalam Al-Quran ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau kata Rasulullah sering berdoa dan tidak pernah meninggalkan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Pakai Allahumma ya gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran Rabbana sebetulnya sama saja. Atau dengan doa dalam Al-Quran surat Ali Imran yang banyak itu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Dan seterusnya. Itu doa gitu. Isinya permohonan. Tapi kalau dibaca dari ayat umpamanya surat Ali Imran itu kan apa awalnya ketika mau surat itu ayat tersebut dalam fastajaba lahum rabbuhum, terus umpamanya dibaca itunya itu bukan doa gitu. Atau ketika surat Al-Falaq kan ada doanya. Tapi kalau dibaca qul a'udzu birabbil falaq bisa dibaca ya. Tapi kalau ada doa, ya Allah min syarri hasidin, ya Allah, aku berlindung dari orang yang hasud. Jadi pada intinya berdoa dengan apa saja, dengan doa, dengan bahasa apa, asal berdoa sebetulnya tidak dilarang. Cuma seperti tadi doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang ada dalam Al-Quran itu lebih afdol, apalagi di dalam sholat. Mau dibaca semuanya doa-doa yang diajarkan Nabi ketika tahiyat akhir silahkan, tapi dalam sendirian ya. Kalau berjamaah cukup Allahumma inni a'udzubika minadzabi jahannam. Jangan semuanya. Nanti pada batuk makmumnya. Cukup satu. Tapi kalau sendirian silahkan Allahumma dolamni nafsi dulma dan Allahumma inni ala dzikrika atau Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an yurda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Dibaca lagi yang lainnya. Silahkan ada dalam Bulughul Maram fi sifatis surah Nabi. Cukup ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.